Halo semuanya, balik lagi di channel Samudra Mas. Di video kali ini saya mau nge-review satu unit mesin las. Ini adalah mesin las mic yang cukup besar, yaitu mic 160 dari Emirates, dan mic ini sudah bisa gasless. Jadi mesin las besar sekarang pun sudah bisa gasless. Jadi nanti kawat lasnya itu udah self-sealed full score yang udah ada obatnya, jadi tidak perlu lagi gas. Tapi kalau kita ingin menggunakan gas itu juga tetap bisa. Nah, selain bisa mic, Travelas ini juga bisa MMA. Kemudian ada di sini ada menunya TIC. Kemudian ada juga di sini MAC. MAC itu sepertinya pengelasan dengan gas. Ya, di sini sudah ada MAC. Kemudian ada mic 1,0. Kemudian ada juga flux 0,8 dan CO2 0,8. Jadi MAC, juga ada MAC. Nah, di sini ada dua buah tombol. Yang sebelah kanan ini untuk speed. Saya zoom sedikit. Jadi sebelah kanan ini sudah maaf, tadi tombolnya itu untuk speed. Kemudian ini untuk voltage, untuk tegangan untuk mic-nya. Dan di sini setelah kecepatan kawannya seperti biasa speed. Kemudian untuk MMA itu ampernya juga di sebelah sini. Nah, di sini ada satu buah tombol untuk menunya. Kemudian ada dua buah indikator. Yang di sini adalah ampere nanti yang terlihat. Kemudian yang di sini adalah voltage daripada pengelasan mic-nya. Nah, untuk spesifikasinya maksimal ampernya itu sesuai dengan serinya itu 160 ampere. Kemudian untuk kapasitas kawatnya itu 5 kilo. Nah, untuk dayanya itu minimal itu 1300 watt, tapi itu balik lagi tergantung ampere yang kita gunakan. Nah, di sini kelengkapannya kita diberikan stang mic. Stang mic-nya ini 3 meter. Jadi stang mic-nya kalau yang 160 ampere ini terpisah. Jadi nanti kita colok secara manual. Kemudian ada seperti biasa stang las negatif dan positif. Nah, ini masing-masing lebih kurang 2 meter. Nah, kemudian uniknya kita mendapatkan dua buah topeng di sini. Ada dua buah topeng, tapi kacanya hanya satu. Kacanya hanya satu. Saya nggak tahu yang saya dapatkan seperti ini atau memang semuanya seperti ini. Nah, ini sikatnya juga dapat dua biji. Kemudian ini gagang topengnya 2. Nah, untuk kelengkapannya sih itu aja. Nah, di mesin las Emirates ini kita tidak mendapatkan kawat las. Artinya kawat lasnya itu kita perlu beli lagi. Dan untuk harga kawat lasnya tergantung ukuran dan merek. Nah, kebetulan ini saya sudah menyediakan yang SXJ. Yang ini 5 kilo yang sudah gasless. Jadi saya akan tes yang gasless dan MMA-nya aja. Nah, untuk tampilan mesin lasnya berwarna merah, cukup besar sih ini. Kalau untuk mobile sih nggak cocok, biasanya untuk taruh di workshop ya. Nah, untuk membuka casingnya, buka dari samping. Nah, di sini jelas. Nah, yang saya sukai dari Emirates ini di batch kedua dia sudah terlindungi ya. Sirkuit-sirkuitnya di sini sudah dilindungi. Karena dulu video pertama saya itu sirkuitnya itu sangat terbuka, jadi tidak terlalu safety. Di sini sudah tertutup. Kemudian, nah di sini saya juga menyediakan nozzle. Karena nozzle bawaannya itu cuma 0,8 mili. Sedangkan kawat yang saya sediakan itu 1 mili. Jadi saya nanti akan ganti nozzle-nya ke yang 1 mili. Nah, ini kawatnya yang 1 mili. Jadi kalau bawaannya 0,8 itu nanti masuknya agak susah. Oke, sekarang saya mau pasang dulu kawat lasnya. Ya, ini saya juga pertama kali ya memakai mic yang besar, yang 160. Kemudian ini ada varian di atasnya lagi, itu mic 200. Tapi hari ini kita bakal review yang
mic 160 dulu. Nah, ini kawatnya. Kalau dilihat dari jalurnya ini sepertinya dia harus dari bawah. Ya, seperti ini. Ini kita buka dulu ya. Oke. Agak ribet sih daripada yang kecil, tapi biasanya mic itu mempermudah pekerjaan kita ya. Oke, jadi sudah kita masukin. Nah, seperti ini. Jadi ini ada lebihnya, nih saya gunting dulu. Nah, oke, sekarang kita kunci ya. Oke, sudah. Nah, ini masuknya pasti dari sini. Jadi ini kita buka dulu. Kita buka seperti ini. Nah, di sini juga ada pilihan untuk kawatnya itu berapa mili ya. Jadi harus kita buka dulu. Dan harus kita lihat dulu. Kalau dia nanti 0,8 jadi terlalu sempit. Nah, di sini ada 0,8. Kemudian baliknya ini 1,0. Jadi yang kita gunakan itu misalnya 1,0. 1,0 itu di dalam. Jadi harus dibalik. Nah, kemudian di sini ada spi kecil. Jangan sampai hilang. Bahaya ya. Oke, jadi 1 mili. 1 milinya di dalam karena kita menggunakan 1 mili. Seperti biasa, mic masuk ke dalam lubang. Ini stangnya belum saya pasang ya, jadi nanti saya pasang dulu baru saya hidupin. Oke, nah masuk. Ini kita kunci balik. Ini bagian bawah ini. Sepertinya terlalu jauh ya. Nah, di sini yang saya bilang tadi, ini dia ada 2 jalur paret, yang 1,0 dan yang 0,8. Jadi yang 1,0 itu harus di dalam, di bagian dalam dia. Kemudian kita kunci kuat dan ini kita tutup balik. Nah, ini kita kunci lagi. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya kita pasang dulu stang mic-nya, baru kita hidupin. Nah, kalau sudah terpasang nih, kita tutup dulu ya kapnya. Oke, terasa berat nih mesinnya. Karena kawannya aja itu udah 5 kilo, belum lagi ditambah dengan mesinnya, jadi cukup berat. Nah, ini belum saya hidupin ya, saya pasang dulu kawannya, jadi kawat pula stangnya. Jadi stangnya seperti ini. Nah, stangnya seperti ini. Jadi kita ikutin aja lubang-lubangnya dari stang ini ke mesinnya ini. Kita colok di bagian bawah. Terus di sini ada dratnya, kita kunci sampai ketat. Nah, kemudian tadi kan kawatnya 1 mili. Seperti yang saya bilang tadi kan kawatnya itu 1,0, 1 mili. Jadi di ujungnya ini bawaannya kita mendapatkan yang 0,8. Jadi harus kita ganti. Kita buka dulu. Agak susah bukanya. Tinggal ditarik aja, nggak ada dratnya.
Nah, ini kecil lubangnya, nozzle-nya, jadi saya ganti dengan yang 1,0 sesuai dengan kawat. Nah, sebelum dikunci, seperti biasa kita keluarin dulu kawatnya sedikit, baru nanti kita pasang nozzle yang 1,0. Nah, di sini displaynya, jadi ini maksimal dari voltage-nya itu 5,0. Jadi kita turunin dulu. Nah, untuk speed-nya sekarang ada di 43. Nah, coba kita lihat ya dalamnya bagaimana. Nah, ini jalan ya. Jalan seperti ini. Kalau kurang kencang kita bisa tambah speednya. Nah, ini udah kencang sekali. Tapi kalau yang speednya terlalu kencang seperti ini nanti takutnya merusak komponennya. Jadi nggak terlalu disarankan. Jadi kita turunin aja sedikit. Seperti ini udah cukup. Mungkin di awal-awal nggak apa-apa ya, sampai kawannya keluar. Oke, nah ini kawannya sudah muncul ya, kelihatan ya. Nggak bisa fokus pula nih. Nah, muncul seperti ini. Oke, kita pasang nozzle yang 1 mili. Jangan salah pasang ya. Nah, kalau nozzle yang 1 mili dia enak masuknya. Coba kita pakai nozzle yang 0,8. Susah masuknya. Nah, masuk pun nggak bisa. Jadi kita harus pakai nozzle yang 1 mili. Nah, yang 1 mili ini. Kita kunci kuat seperti biasa. Ketangnya. Nah, kemudian holdernya jangan lupa. Holdernya itu main tekan aja ya, jadi nggak ada dratnya. Oke, sudah siap untuk melakukan pengelasan. Kita tes ngelas ya. Selanjutnya kita tes ngelas. Seperti biasa, kalau mic ini kita hubungkan kalau saya di positif, kemudian yang negatifnya ini seperti biasa di negatif. Dan untuk kecepatannya saya buat di 100, kemudian untuk voltage-nya ini saya menggunakan 2 voltage. Oke, sekarang kita coba. Ini besinya besi 8 mili. Saya coba ngelas di ininya aja. Oke, langsung kita coba ya. Kita tes dulu sedikit. Ya, oke. Kita coba ngelas. Untuk hasilnya menurut saya seperti biasa, kalau mic itu pengelasannya ya cukup rapi ya. Nah, supaya lebih jelas nanti saya pakai ini aja, biarlah hasil lasannya itu lebih kelihatan karena permukaannya lebih bersih. Oke, sepertinya terlalu kencang untuk speednya, saya turunkan sedikit di 85. Saya potong dulu ya. Hasilnya
lumayan bagus. Nah, apinya cuma di 2 voltage, tapi apinya itu sudah sangat besar. Jadi kalau teman-teman mau ngelas itu di api 2 voltage itu saja sudah besar. Saya nggak tahu konversinya 2 voltage itu sama dengan berapa ampere, tapi hasil lasannya apinya besar sekali. Oke, saya coba nyambung antara besi 8 mili ini dengan besi yang di atasnya tadi ya. Nah, untuk hasil lasernya, maaf, saya tunjukin dulu sedikit. Nah, untuk hasil lasernya bagus ya. Ini yang bagian bawah ini. Aduh. Nah, ini rapi, tidak bolong meskipun kita tarik panjang. Nah, di bagian ini yang ada bulat-bulatannya ini itu bekas kawatnya atau percikan kawannya. Jadi nanti itu diketok aja, dia nanti lepas. Nah, untuk hasilnya ini seperti ini. Saya ketok sedikit. Lebih kurang seperti ini ya. Jadi hasilnya itu kalau kita menggunakan mic yang seperti biasa rapi. Dan ini kan kawannya 1 mili. Jadi untuk hasil atau pengelasannya itu bisa lebih lebar lagi. Oke, sekarang kita coba sambung aja ke temannya ini. Nggak kelihatan ya. Seperti ini aja, nanti hasilnya aja yang saya kasih lihat ya. Saya coba tarik panjang ya. Ini listrik di tempat saya ini 2200 watt. Jadi kita lihat kalau lompat ya berarti 2200 watt dengan 2 volt itu nggak sanggup. Oke, langsung aja kita tes. Ya, menyenangkan sekali ya mengelas dengan mic. Oke. Nah, hasilnya itu lengket, bagus sih. Cukup panas ya. Saya lupa bawa sarung ngelasnya. Jadi saya pakai kain aja. Keras ya. Jadi artinya masak hasil lasnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lengket bagus sih, cuman untuk keraknya lumayan banyak sih ini untuk keraknya. Jadi kita membersihkannya kita harus ketok lagi atau harus kita amplas dengan gerenda. Tapi untuk hasilnya saya suka sekali sih, karena dia langsung nyamber seperti mic biasa sih. Aduh, sorry. Untuk apinya itu besar loh. Untuk apinya besar sekali. Jadi sepertinya layarnya jadi putih semua karena apinya ini benar-benar besar, makanya pengelasannya tadi matang. Tapi ini mic yang saya suka ini gini, kita mengelas dengan api besar, tapi plotnya itu nggak jadi bolong-bolong.
Jadi dia benar-benar bagus, tidak seperti MMA yang kalau kita ngelas terlalu lama di suatu tempat itu, di suatu titik, itu jadi bolong. Kalau mic ini enggak. Saya nggak tahu kenapa, apa karena kawatnya, tapi hasilnya ya seperti itu, lebih kurang. Oke, selanjutnya kita coba dengan MMA. Oke, sekarang saya coba pengelasan MMA-nya. Di sini menunya kita set dulu ke MMA yang pertama ini ya. Nah, MMA. Nah, di sini adalah ampere. Di sini sepertinya ini 52,3, saya nggak tahu apa itu. Tapi di sini jelas kalau kita di MMA dia jadi 52,3. Jadi kalau teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Nah, seperti biasa untuk positifnya di positif, negatif negatif, dan yang untuk mic ini kita cabut. Ya, yang untuk mic ini kita cabut. Oke, langsung aja kita coba dengan kawat 2,6. Oke. Oke, kita tes ya dengan kawat 2,6 dan besi yang sama tadi 8 mili. Oke, saya rasa cukup. Jadi menurut saya cukup mengejutkan sekali untuk pengelasan MMA-nya. Kenapa? Karena begitu dia dilas, dia langsung nyamber. Nah, tadi ada sedikit macet itu karena besi saya ini sudah banyak keraknya, makanya tadi ada macet sedikit. Tapi untuk overall menurut saya sih bagus sekali untuk mesin las MMA-nya tuh. Dia langsung nyamber. Nah, saya kasih contoh sedikit. Nah, ini karena besi saya ini udah banyak keraknya, jadi agak susah mengelas. Nah, ini langsung lancar aja dia, nggak ada lengket-lengketnya. Meskipun dia padahal fokusnya itu di mic, tapi MMA-nya itu kualitasnya juga bagus. Jadi untuk teman-teman, menurut saya mesin las mic Emirates 160 ini cukup memuaskan. Karena apa? Pertama, untuk mic gaslessnya itu langsung nyamber. Nah, untuk mic itu kelebihannya kalau di kerak-kerak gini pun dia bisa ngelas. Jadi nggak terhambat sama sekali. Nah, yang kedua kalau untuk MMA-nya juga lumayan lancar pengelasannya. Jadi yang tidak kita tes itu adalah max sama tick-nya. Karena saya tidak terlalu berpengalaman di dunia tick dan di dunia max. Jadi saya hanya coba di MMA dan mic-nya aja. Jadi menurut saya untuk mic dan MMA-nya pengelasannya mulus, lancar, bagus. Dan untuk harga Emirates ini juga lumayan murah. Harganya hanya berkisar 2 jutaan, kurang dari 3 juta. Tapi tidak termasuk dengan kawatnya. Jadi kawatnya itu kita lain belik, lebih kurang yang paling murah itu sekitar 300 sampai 400-an. Jadi untuk mic 160 ini yang Emirates ini menurut saya cukup bagus sekali. Tapi kekurangannya seperti biasa, kalau mesin besar ya hanya bisa ditaruh di workshop, tidak bisa kita bawa ke lapangan karena cukup repot. Karena kawatnya aja udah 5 kilo, mesinnya lebih kurang itu sekitar 8-10 kilo. Jadi itu bawanya itu lumayan berat, kecuali wash. Lapangan kita perlu mesin yang besar, terpaksa kita harus mengambilnya. Nah, untuk harga dan kualitas menurut saya ini bagus sekali ya. Jadi untuk teman-teman sebagai referensi, mesin las Emirates ini bagus sekali. Dari MMA dan mic-nya itu semuanya lancar, pengelasannya juga masak. Jadi kurangnya kalau di tick saya tidak tahu, di Mac juga saya tidak tahu. Jadi untuk kekurangan saat ini sih hanya susah untuk dibawa ke lapangan. Selain itu dari segi harga oke, dari segi kualitas menurut saya oke.
Tapi dari segi ketahanan juga belum diketahui karena ini masih baru saya pakai. Jadi menurut saya itu aja. Jadi video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mencari mesin las. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.